Shalom saudaraku, saya Penatua Timotius Chandra ketemu lagi dengan seluruh jemaat yang ada di naungan GKKDBP. Bulan ini kita mau belajar meneruskan tema membangun rumah doa sampai terjadi pencurahan Roh Kudus bagi bangsa-bangsa. Dan bulan April temanya adalah membangun pemulihan Pondok Daud. Saudaraku, kalau bicara tentang membangun pemulihan Pondok Daud, tidak lain itu bicara tentang kerohanian kita masing-masing. Apakah kerohanian kita di hadapan Tuhan betul-betul penuh dengan kerinduan, sehingga kita berkata, tanpa Tuhan aku bukan siapa-siapa. Kita bisa belajar dari Raja Daud yang merindukan Allah begitu rupa. Dia juga menyatakan sama, tanpa Tuhan Raja Daud bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apanya. Dan ini digambarkan di Mazmur 42 ayat 1, seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Juga dalam Mazmur 119 ayat 131, mulutku kungangakan dan menggap-gap sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Rindu yang disampaikan oleh pemazmur adalah rindu yang sampai megap-megap. Rindu yang megap-megap seperti ikan yang keluar dari air, seperti para penderita COVID yang kesulitan bernafas. Tanpa oksigen ia akan mati. Tanpa Allah pun kita akan mati dan tidak akan mengalami sebuah kemajuan dan perkembangan. Itulah hati dan lapar akan Tuhan. Itulah yang disebut dengan membangun Pondok Daud. Raja Daud sangat mencintai Tuhan. Dia begitu dekat, intim dengan Tuhan. Saking dianya sayang dan intim dengan Tuhan, dia begitu antusias membangun Pondok Daud melalui pondok doa, puji-pujian, penyembahan dengan memilih 288 imam sebagai pemuji yang terbagi menjadi 24 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang yang tugasnya secara bergiliran selama 24 jam untuk menyemarakan rumah Tuhan, agar kemuliaan kuasanya itu turun dan tidak henti, terus berbicara, menyampaikan suaranya kepada bangsa Israel. Dan itu juga yang harus terjadi dalam hidup kita. Kita membangun pujian, penyembahan dan Tuhan dan lewat doa selama 24 jam. Tentu saya sebagai penatua bertanya, bagaimana kondisi seluruh jemaat yang saya sangat kasihi? Mungkin saudara sedang roboh, sedang runtuh, sedang pecah, seperti yang diungkapkan oleh Amos, keadaan rohanimu, karena penyakit, karena kegagalan, karena tawar hati, karena mengalami traumatik dan masalah-masalah kehidupan yang tidak mudah hari-hari ini, sehingga kita mengalami burnout, mengalami tekanan yang tidak mudah, bahkan dalam keadaan terhilang dalam hadirat dan kedekatan dan keintiman dengan Tuhan. Belajarlah saudaraku, jemaat Tuhan, dari Raja Daud. Ketika ia jatuh dalam dosa, kerajaannya runtuh. Tetapi ketika Raja Daud kembali kepada Tuhan, dia mengalami pemulihan, kerajaannya ditegakkan kembali. Dan sampai hari ini Daud dikenang oleh Tuhan. Bahkan gereja kita namanya apa saudara? Gereja Kristen Kemah Daud. Tapi sebelum saya mengakhiri, ingat, kita sudah sepakat kita akan puasa 1 bulan penuh. Semuanya ikut, karena puasanya sesuai dengan apa yang kau rindukan. Kalau yang bisa puasa total, puji Tuhan, tidak makan, tidak minum. Yang kedua, kalau puasanya hanya tidak makan tapi minum, ingat, hanya minum air putih. Dan yang ketiga adalah puasa Daniel yang hanya makan sayur-sayuran yang tentu yang tidak sedap-sedap. Saudaraku, engkau akan lihat janji Tuhan sesuai dengan Yesaya 58 ayat 3-9. Tuhan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, ia akan berkata,
Ini aku, apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Jika puasamu diperkenan Tuhan, maka seluruh jemaat GKKDBP akan memiliki kehidupan yang terus memancarkan terang, yang merekah seperti fajar. Dan lukamu, ayo jangan ditunda-tunda, akan segera pulih dengan segera. Kebenaran firman Tuhan menjadi barisan depanmu, menjadi pemimpin, itu yang memberi arahan yang kuat dan akurat. Sehingga engkau mengalami kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Itu yang memampukan engkau. Di tengah segala kelemahan, ketidakberdayaan, kau akan mengalami terobosan, mujizat, dan percepatan di luar nalar logika yang terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berpuasa, selamat memperingati Jumat Agung, dan selamat Paskah. Tuhan memberkati kita semua.